Oke, nah bicara membahas tentang strategi dalam supply chain, maka kita perlu tahu apa saja alat-alat, tools, konsep untuk kita bisa memahami aspek-aspek strategis. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Porter's Five Forces. Ini dari tahun 80 ya. Sampai sekarang masih awet, jadi 40 tahun karena saking mungkin sangat bagus konsepnya. Nah, ini oleh Porter. Nah, gagasannya seperti ini ya, bahwa ketika industri itu sangat kompetitif, maka profitnya jadi rendah. Ketika profitnya rendah, maka dia jadi tidak terlalu menarik, tidak atraktif. Nah, seperti itu. Maka kita akhirnya kalau ingin supaya profit kita tinggi, maka kita perlu tahu bagaimana supaya kita unggul dalam persaingan, atau sedemikian rupa sehingga tidak ada pesaing bahkan, begitu ya. Ekstrimnya seperti itu. Ada yang pernah nanya, ada yang pernah bikin tulisan, karena sekarang lagi rame film drama startup ya, K-drama. Apa bedanya startup dengan UMKM gitu? Warteg itu startup bukan? Katanya kalau startup itu adalah from zero to one. Apa artinya zero to one? Artinya dari nol menjadi hanya satu monopoli. Nah, makanya mereka dalam tanda kutip bakar uang supaya lawannya kalah dan hanya dialah yang kuat, yang unggul. Atau setidaknya 90% pasar. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya membuat startup, tanya dulu ini startup atau UMKM gitu ya. Kalau dia tidak berusaha monopoli, maka dia bukan startup. Katanya ini satu opini ya, satu pendapat. Nah, terus startup yang di film K-drama itu startup atau bukan? Kalau menurut Anda, ada yang sudah nonton mungkin? Konsepnya seperti itu ya, kalau startup itu tujuannya berubah menjadi, makanya kalau kita lihat Gojek dan Grab begitu, kenapa dia bakar uang? Karena ya memang dia tujuannya bersaing dan menang, dan akhirnya cuma dia satu-satunya. Siapa yang sudah berhasil untuk monopoli? Kalau saya melihat Google sebenarnya. Google itu sudah berhasil monopoli. Benar-benar startup dulu dan sekarang sudah monopoli, dan semua orang ketika searching, kecuali di Cina mungkin ya, di Tiongkok mungkin semuanya lewat Google. Nah, maka kita ingin melihat dulu nih dalam ketika kita membuat supply chain, kita merancang strategi supply chain, bagaimana competitiveness kita, daya saing kita. Ada 5 setidaknya kekuatan dari luar yang membahayakan kita sehingga kita persaingan itu sangat melelahkan. Ya. Oke, yang pertama adalah force yang pertama, energi yang pertama adalah internal rivalry among existing competitors. Jadi dari sesama pesaing yang ada, begitu. Nah, kalau kita lihat internal rivalry among existing competitors. Jadi ketika Anda misalnya mari kita coba masing-masing membayangkan objek tugas akhir masing-masing atau skripsi masing-masing atau tempat KP. Nah, coba bayangkan siapa saja pesaing internalnya. Itulah yang membuat kalau dia semakin banyak, berarti serangan atau force dari luar itu sangat sangat menyakitkan berarti ya. The number of competitors adalah semakin banyak jumlah competitors, maka semakin intens juga kompetisinya. Yang sekarang makin intens, makin kompetisinya makin berat itu adalah delivery tadi ya. Perusahaan seperti JNE, kemudian JNT, Si Cepat, Wahana, Ninja Express, dan di lokal pun ada juga, dan makin banyak saja. Nah, ini membuat usaha ini menjadi profitabilitasnya jadi sulit. Kenapa? Karena akhirnya saling banting harga. Begitu. Kemudian the rate of market growth, artinya pertumbuhan pasarnya, rate-nya bagaimana? Kalau pertumbuhan pasarnya rendah, maka kompetisi, kalau semakin lambat pertumbuhan pasarnya, maka berarti kan makin rebutan gitu ya. Yang direbutin juga semakin sedikit, nggak tambah-nambah. Maka kompetisi juga makin berat. Oke. Contohnya apa? Misalnya kalau yang market growth-nya rendah, mungkin telepon fixed line, telepon rumah ya sudah segitu-gitunya, begitu. Pertumbuhan pasarnya tidak makin. Tapi kalau bidang logistik ini makin lama makin meningkat. Nah, kemudian balance of supply and demand. Jika demand ini terlalu sedikit dibandingkan supply, maka kompetisi ini menjadi semakin berat, begitu ya. Kompetisi ini menjadi semakin berat.
ketika demand lebih besar. Contohnya apa? Contohnya sekarang pedagang sayur online. Kalau Anda lihat banyak sekali orang yang menjual sayur secara online, sehingga demand-nya itu supply-nya kebanyakan, demand-nya terlalu sedikit. Akibatnya ya rebutan dan banyak yang bergelimpangan usahanya. Nah, maka kita di supply chain perlu menyadari hal ini juga. Kemudian berikutnya, force yang kedua adalah ancaman dari para pendatang baru. Nah, jadi kalau kata Porter, ketika kita melihat suatu bidang, Anda bisa milih nih, apa saja nih ancaman yang ada di depan mata. Pertama dari sesama pesaing yang ada sekarang. Yang kedua, ancaman yang berikutnya, force yang berikutnya adalah dari para pendatang baru. Para pendatang baru. Nah, ini juga menjadi ancaman yang harus kita antisipasi. Ya. Nah, apa saja ancaman pertama? Apa saja yang bisa menghalangi ya, ataupun tidak menghalangi, ataupun melancarkan, yaitu akses terhadap teknologi yang spesifik. Jadi barrier to entry. Misalnya kita mau bikin usaha teleskop. Teleskop tentu butuh teknologi yang besar. Jadi kita sulit mau usaha tersebut. Atau kita mau jualan smartphone. Atau kita mau jualan mobil listrik. Wah, ini sulit juga. Dari dulu mungkin teknologinya dimiliki oleh siapa di luar. Atau mobil otomatis, ya, mobil yang bisa self driving car. Teknologinya juga sulit sekali ya, meskipun di Amerika sudah banyak, sudah beberapa yang kota yang memiliki jasa itu. Nah, kalau teknologinya tidak bisa diakses, maka ancaman pendatang baru kecil. Tapi kalau teknologinya ibaratnya tersebar dan bisa diakses dengan mudah, maka ancaman pendatang baru ini sulit, bahaya bagi kita, begitu. Nah, maka ada paten. Kenapa orang bikin paten? Supaya teknologi yang ia temukan itu bisa ia monopoli dan dia bisa balik modal karena sebelumnya kan udah keluar untuk riset. Nah, tapi paten ada batasnya. Kalau kita lihat obat COVID itu ada patennya, tapi beberapa obat COVID sudah selesai patennya. Kenapa sih dipaten? Supaya menghindari ada orang yang niru dan dia bisa masuk, orang-orang baru yang niru. Tapi sayangnya di Indonesia masih tidak terlalu menghargai paten ya. Kalau di luar sangat dihargai dan bisa dituntut sangat mahal. Kemudian access to limited channels ya. Misalnya kita mau jualan listrik, ya sulit ya, kita mau jualan listrik kan sudah ada PLN, sudah ada regulasi. Kita nggak bisa masuk begitu saja. Jadi terbatasi channelnya, begitu. Atau kita mau jualan apa misalnya? Tadi kita mau jual vaksin, nggak bisa, harus lewat Bio Farma. Kita nggak bisa impor vaksin. Mengimpor ibaratnya APD mungkin masih bisa, tapi ngimpor vaksin itu sudah tidak bisa. Karena ada channelnya. Kalau kita lihat regulasi yang terbaru. Kemudian brand credibility and recognition. Jadi barrier to entry juga yang menghambat pendatang baru itu adalah brand yang sangat kuat. Contohnya kalau kita bicara minuman cola apa yang andalan, pasti kita langsung bilang Coca-Cola, kalau nggak Pepsi Cola. Coba Anda bikin Rio Cola gitu misalnya, wah kayaknya nggak akan ada yang mau minum. Kenapa? Karena brand Coca-Cola itu sudah terlanjur sangat kuat, sehingga orang lain mau masuk itu nggak bisa. Tapi kalau brandnya nggak ada yang unggul, begitu, nah maka ini kesempatan. Itu juga ancaman buat kita, tapi kesempatan buat orang lain untuk masuk ke bidang kita. Oke, nah sekarang kita lihat usaha kita, tempat TA kita. Apakah ada personel yang dia sangat khusus? Tadi misalnya ada yang bidang TA-nya tentang penyamakan kulit. Ada nggak nih ahli apakah penyamakan kulit itu sangat sulit didapatkan? Jika iya, maka Anda bisa merasa aman. Tapi kalau penyamak kulit ini ada di mana-mana, mudah diakses, sekolahnya juga banyak, maka bisnis ini menjadi sulit ya, bisnisnya jadi berat. Begitu. Kemudian heavy investment in the assets. Artinya investasinya besar sekali. Contoh misalnya kita mau bikin misalnya usaha kita, tempat tugas akhir kita atau tempat kerja kita itu ternyata membuat refinery atau kilang minyak. Nah, kita bisa merasa aman. Kenapa? Karena perusahaan lain sulit sekali mau investasi kilang minyak, itu triliunan mungkin ya, atau miliar lah setidaknya. Sekian ratus miliar mungkin untuk bisa membuat kilang minyak. Tapi kalau misalnya investasi untuk bisnis kita, misalnya misalnya jualan helm, ya mungkin tidak perlu investasi besar. Nah, kita perlu merasa terancam, jangan-jangan orang akan masuk juga nih ke bisnis kita.
Kemudian strong economic of scale segitu ya. Apakah harus besar gitu ya, langsung bikinnya harus supaya balik modal itu harus besar sekali ya. Apakah bisa kecil? Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Apakah ini terancam tidak nih oleh pendatang baru? Kemudian dan beberapa yang selanjutnya ya, yang terlalu detail, expectation retaliation, complex and regulasi, itu adalah force yang kedua. Nah, force berikutnya adalah ease of substitution, atau ada nggak barang substitusi yang mudah diakses. Contoh fotografi misalnya ya, kalau kita lihat, kalau misalnya barang penggantinya itu sangat banyak, perusahaan kita punya produk yang barang penggantinya banyak, kita perlu khawatir. Misalnya Anda tadi ada yang tugas akhirnya di brownies ya, misalnya di brownies. Brownies ini barang substitusinya banyak nggak? Mungkin banyak ya, bisa coklat, bisa apalagi ya, bisa kue bolu. Nah, ini berarti ada ancaman di sini ya. Ada force di sini yang harus kita waspadai. Kalau di sini contohnya fotografi. Nah, fotografi ini bisa diganti sama digital kamera. Jadi ya mungkin makin berkurang. Traditional film kamera juga. Jadi mungkin sesama pesaingnya sedikit ya, orang yang bikin usaha fotografi sedikit, yang jual kamera sedikit. Tapi penggantinya smartphone sudah sangat banyak, tetap aja dia merasa terancam. Kemudian misalnya ada suatu usaha pesawat terbang, airplane, itu juga merasa terancam juga begitu ya. Kenapa? Karena ada kereta, ada jalan raya yang tidak bisa, kecuali di Indonesia ya. Misalnya perjalanan ke Sulawesi begitu dari Bandung misalnya. Oke, tentu itu si perusahaan pesawat terbangnya, maskapainya mungkin merasa aman. Tapi kalau di negara seperti Cina misalnya atau Amerika, daratannya sangat besar, mungkin dia merasa tidak aman. Wah, ini bisa diganti nih saya sama kereta, sama jalan raya, sama mobil. Begitu ya, ease of substitution. Itu force yang ketiga. Jadi yang pertama internal rival, persaingan di bidang yang sama, pendatang baru, barang pengganti, satu lagi adalah supplier. Jadi supplier pun sebenarnya adalah sebuah ancaman. Jadi kalau misalnya usaha Anda atau tempat tugas akhir Anda punya supplier yang sangat berkuasa, berarti itu ancaman bagi perusahaan Anda, force yang perlu Anda antisipasi. Misalnya suppliernya sedikit ya, nggak ada lagi tuh hanya dia yang bisa melakukan supply. Nah, maka kita perlu hati-hati. Misalnya tadi ada yang objeknya atau ada yang mungkin tugas akhirnya apa misalnya contohnya ya, vaksin tadi ya, misalnya saya punya perusahaan vaksin, ternyata suppliernya cuma satu di dunia. Wah, itu berarti ancaman. Anda perlu memahami ini sebuah resiko strategis untuk perusahaan dan untuk supply chain-nya juga. Kalau tiba-tiba supplier yang ngambek, itu bisa tiba-tiba perusahaan bisa berhenti bekerja. Begitu. Kemudian tidak ada substitute, tidak ada pengganti. Kemudian kalau misalnya suppliernya juga punya banyak customer lain, dia dengan mudah bisa berpaling hati. Ini juga sebuah ancaman. Ini yang perlu kita waspadai. Atau bisa jadi ketika ternyata kalau kita mau pindah, misalnya tadi yang brownies ya, sudah langganan ini sama supplier, atau jangan brownies ya, brownies terus. Mungkin yang lain nanti ya objeknya. Misalnya di kantor kita, misalnya di kantor tempat tugas akhir Anda, ternyata menggunakan softwarenya, bahasa pemrogramannya Pascal begitu ya. Tiba-tiba suppliernya ganti atau konsultannya ganti, terus Anda bingung kan? Wah, sulit sekali ini kalau mau ganti dari bahasa pemrograman Pascal ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kenapa sampai zaman sekarang udah ada bahasa pemrograman yang canggih, Python, C++, kemudian tapi masih aja ada orang yang pakai bahasa pemrograman zaman dulu. Contohnya mungkin COBOL, kemudian bahasa mesin juga begitu ya ada. Kenapa? Karena beberapa misalnya reaktor nuklir yang dibangun tahun 80 atau mungkin kilang minyak yang dibangun tahun 70, itu bahasa pemrogramannya nggak pakai Python dulu, belum ada. Bahasa pemrogramannya nggak pakai Julia, pakainya bahasa pemrograman yang dulu, sehingga dia tidak bisa ganti supplier.
dia terpaksa tetap menggunakan bahasa pemrograman yang jadul seperti itu dan mungkin ada kelebihannya juga. Jadi maka kalau perusahaan tempat Anda tugas akhir atau tempat Anda bekerja itu susah akan mahal kalau ganti supplier, maka itu adalah sebuah force yang perlu Anda waspadai. Kemudian jika supplier bisa bypass dan bisa langsung jual ke customer. Nah, ini kadang-kadang seperti ini ya. Nah, ini juga sebuah ancaman. Jadi misalnya Anda tadi jualan misalnya jualan kain. Ternyata si suppliernya mau nge-bypass langsung ke customer. Nah, itu sebuah ancaman. Sekarang yang lagi terancam itu tengkulak sebenarnya atau distributor beras. Karena dengan adanya teknologi informasi, para petani itu bisa langsung sebagai supplier tengkulak, si petani bisa langsung jual ke customer. Begitu. Oke. Dan force yang kelima, yang terakhir itu customer ya. Jadi customer pun sebenarnya adalah ancaman. Jadi kalau customers are more powerful if they buy. Jadi kalau perusahaan kita kemudian punya customer yang terlalu kuat, itu jadi ancaman juga bagi kita. Misalnya, customernya cuma sedikit, cuma dia doang. Ada satu contoh misalnya ada sebuah konsultan di daerah Bandung yang karena pandemik ini sehingga dia customer cuma satu yaitu BUMN. Sebutlah nama BUMN X begitu ya. Karena pandemik si BUMN merestrukturisasi akhirnya anggarannya, akhirnya dia si konsultan ini tidak pernah lagi mendapatkan job. Ya karena customer cuma satu itu cuma si BUMN tersebut. Nah, ini kan masalah gitu ya. Nah, sama juga nanti Anda cek perusahaan Anda ini customer-nya banyak nggak? Kalau banyak aman, tapi kalau customer cuma satu, maka itu adalah sebuah ancaman. Kemudian ada produk-produk lain yang available dari kompetitor, sehingga customer bisa mudah berpaling. Kita nggak punya keunggulan, nggak ada bedanya. Nah, ini juga sebagai sebuah ancaman. Kemudian low switching cost. Jadi mau pindah customer dengan mudah. Kalau tadi contohnya brownies, oke, saya jual beli brownies di Vanessa tadi ya nama bro. Tiba-tiba saya mau pindah ke Amanda. Apakah saya akan menderita ketika saya pindah brownies? Tentu tidak. Tapi kalau Anda rubah dari WhatsApp ke Telegram, itu Anda menderita pasti. Kenapa? Karena kontaknya beda semua kan? Tidak semua orang mau pindah. Sebenarnya kita dalam posisi orang-orang Indonesia ini dikekang oleh supplier kita. Siapa supplier komunikasi kita adalah WhatsApp begitu. Dan sehingga kita nggak bisa mudah berpindah. Tapi kalau switching cost-nya mudah, maka ya itu ancaman juga nih bagi perusahaan. Kalau perusahaan ini punya customernya punya informasi yang banyak, ini juga masalah juga. Ini bukan masalah ya. Ini sebagai tantangan, challenge. Kenapa? Karena customer bisa jadi langsung, daripada lewat Anda, saya mau lewat langsung aja ke suppliernya, begitu. Karena informasinya punya banyak informasi dia ya. Kemudian yang terakhir adalah customernya mepet ya, customernya tidak begitu kaya. Akhirnya dia terdesak, profitnya rendah, akhirnya dia nawar terus gitu sama kita tuh, begitu. Jadi sangat mepet, irit lah gitu ya customernya. Nah, ini juga sebuah ancaman. Nah, baik rekan-rekan, jadi kalau kita lihat Porter 5 Forces, ini ada 5 ini ya. Jadi sekarang mungkin kita coba masing-masing renungkan di objek tugas akhir kita. Bagaimana force terhadap perusahaan kita dilihat dari 5 aspek. Kita coba bertanya, apakah ada perusahaan tempat saya bekerja atau nanti perusahaan tempat saya meneliti ini, apakah ada pendatang baru nggak nanti? Apakah kompetitor di bidang yang sama banyak? Tidak. Apakah customernya sangat nyebelin dalam tanda kutip ya? Customernya tuh sangat powerful tidak? Atau mungkin suppliernya yang sangat powerful jadi dikekang oleh suppliernya tidak? Kemudian ada barang pengganti tidak yang lain yang bisa serta-merta mengerebut konsumen? Nah, 5 hal ini yang coba kita tanyakan ya terhadap diri kita, terhadap perusahaan kita. Lalu kita nanti coba analisis dan kita bisa melihat ini ternyata yang harus diwaspadai. Oke.